Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PKBM akan mewawancari cara membuat buku. Gimana Pak cara membuatnya Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik sahabat-sahabat petani, kami dari Karya Modal Mandiri akan mencoba membuat pupuk alternatif. Pupuk alternatif, insya Allah pupuk ini bisa membantu untuk menambah atau meningkatkan kualitas hasil pertanian. Amin. Dan tidak memerlukan biaya yang cukup besar, dan bisa mudah membuatnya untuk siapapun. Kalau dicoba insya Allah ini cara membuatnya mudah dan hasilnya pun Kan mudah ya Pak? ya, hasilnya pun akan menghasilkan kualitas hasil tani yang lumayan. Apakah ini ramah lingkungan Pak? Iya, jelas karena ini bahan-bahannya dari bahan-bahan alami, tidak mengandung zat kimia. Paling yang ininya untuk bahan Coba lihat Pak. ya, ini bahan biang mikroorganisme itu adalah untuk menguraikan bahan-bahan yang ada ini. Baik, saya sebutkan dulu ya bahan-bahan untuk membuat pupuk alternatif ini. Yang pertama ini adalah bonggol pisang. Oh, pisang. Ya, bonggol pisang. Kemudian ini akar bambu. Oh, akar bambu ya Pak? Ya, akar bambu. Akar bambu di sekitar kita nggak terlalu sulit ya untuk mendapatkan akar bambu ini, apalagi bonggol pisang. Udah buk jauh. Ya, kebok cau. Buk jauh lah. Terus itu sudah itu Ini hasil. sebagai bahan utama mikroorganisme untuk pengurai. Kemudian yang ketiga, bahan yang ketiga ini adalah nasi busuk. Nasi yang udah busuk ya, yang nasi busuk, nasi busuk. Kemudian Ini apa Pak? ini gula, Oh, gula merah. Gula merah ya. Gula merah ini sebagai bahan campuran untuk mempermudah penguraian. Oh, ya. Ini gula merah. Ini kapasitasnya sebetulnya masih kurang ya, masih kurang. Jadi untuk satu botol mikroorganisme itu membutuhkan satu Gula gitu. satu gula Gula merahnya sebungkus itu Pak. ya segitulah, sekitar kalau itu sekitar 1/4 kilo. Oh, sebentar. 1/4 kilo kalau segitu. Kalau 1 liter itu 1 kilogram gula. Nah, baik, kita akan mulai cara pembuatan. Yang pertama, saya siapkan air. Air berapa liter Pak itu? Nah, siapkan air untuk kapasitas itu per 1 liter itu per 1 liter itu 100 per 1 liter mikroorganisme airnya 100 liter. Oh, 100 liter. Nah, kalau itu 250 gram. 250 gram. Ya, 250 berarti 1/4 ya. Ya, seperempat. Nah, 1/4 berarti 25 liter air. Nah, ini kita ambil contoh 25 liter air. Yang pertama, kita masukkan bonggol pisang ini. Ini bonggol pisang ya? Ya, ini bonggol pisang yang sudah busuk seperti ini, sahabat-sahabat nih. Nah, kita masukkan bonggol pisang. Kemudian Apalagi Pak? yang kedua, akar bambu. Akar bambu. Nah, ini akar bambu. Akar bambu masukkan. Nah, kemudian kita masukkan lagi nasi busuk. Nasi busuk ya. Nasi busuk kita bisa manfaatkan ya sahabat-sahabat untuk Pembuatan pupuk ya? ya, untuk dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Ya teman-teman, jadi ini bisa dimanfaatkan Iya, untuk pembuatan untuk pupuk. pembuatan pupuk. Kalau untuk yang lain-lain itu biasanya beresiko, apalagi untuk pakan ternak Ya. biasanya beresiko. Kalau nasi busuk beresiko terhadap penyakit. Nah, tapi alternatif yang bagus itu untuk Pembuatan pupuk ya? ya, untuk pembuatan pupuk atau campuran pembuatan pupuk. Nah, kita masukkan nasinya. Itu berapa liter Pak kalau nasi? Berapa Ah. piring kalau itu?
nasi itu sama 1 kilo. Oh, 1 kilo. 1 kilo nasi. Jadi ukuran 1 kilo nasi 1 liter mikroorganisme dan airnya 100. Tapi karena ini kita mencoba kapasitas kecil, jadi 1/4 ya, 1/4 liter atau 250 gram. Nah kemudian Ini gula merah. ini gula merah. Apakah gula merahnya dicairkan dulu atau gimana? Enggak, nanti saya sendiri kita kocek iya, cair ya. sendiri. Nah, kita kocek gula merahnya ini, kita masukkan bersama nasi, bersama akar itu, akar bambu dan bongkol pisang. Nah kita masukkan di sini, kita masukkan, kemudian kita campurkan mikroorganisme ini. Oh, yang ini ya Pak? Ya, ini mikroorganisme MP1. Ini adalah biang. Gula biang ya Pak? Bukan biang pengurai. Oh, biang pengurai. Biang pengurai teman-teman. Biang setiap pupuk itu asalnya dari sini, Oh iya. dari sini. Nah ini biang mikroorganisme, kita campurkan. Jadi kalau menemukan biang mikroorganismenya gimana ya Pak? Kita beli. Kalau yang ini beli. Oh, beli Pak. Ya. Ini kebetulan yang bikin biang ini ya dari TB. Oh, TB ya Pak. Ya. Nah, 1 botol ini bisa menghasilkan 25 liter. 25 liter. 25 liter kalau kita semprotkan ke tanaman. Jadi itu bisa dipakai buat 2 atau 3 kali. Oh, sehari itu. Iya. 2 atau 3 kali. Bahkan 4 kali pun juga bisa. Jadi disemprotkan langsung ke tanaman. Nah, kemudian kita kocek ya, kita kocek. Kita aduk ya. Kita aduk. Kita menggunakan bambu ya teman-teman. Menggunakan kayu ya. Kita pakai ini aja ya. Ya, kita pakai ini yang ada aja ya Pak. Yang ada aja dimanfaatin. Ya, manfaatkan Nah, barang kita yang kocek sampai si gula merahnya hancur. Oh, hancur ya. Bercampur baur sama itu, sama nasi sama akar. Sampai cair semua ya Pak. Iya. Ini dikoceknya, diaduknya berapa lama Pak kalau kira-kira? Ya kurang lebih 15 menit lah. Oh ya, 15 menit teman-teman. 15 menit. Jadi untuk meratakan mikroorganismenya, kemudian menghancurkan atau mencairkan gulanya dan akar juga bongkol pisang. Oh ya Pak. Nah, Ini kira-kira wah lama banget ya Pak ya. ya Prosesnya. lumayan. Untuk Jadi, biayanya berapa Pak ini kalau ini pasien? Ya kita ambil contoh aja gula ya. Ya. Gula 1 galon itu berapa? 2.000. 2.000 lah. Gula 2.000. Kemudian ini mikroorganismenya 20.000. 20.000. Kemudian akar bambu itu nggak beli, kita nyari sendiri. Ya, nyari sendiri ya. Sama bawang pisang itu mudah, Mudah ya teman-teman. tidak memerlukan biaya. Ini total berapa Pak kalau biaya? Ya 22.000. Ternyata murah teman-teman. Ini Ya. 22.000 dibanding yang Kalau lain. kita beli pupuk itu 1 kilo aja udah 15.000. Oh ya, 15.000 ya. 15.000. Kemudian belum pupuk campurannya. Wah, berapa ya? Sekarang udah ada yang 35.000. Belum beli lagi apa yang campurannya yang lain. Itu biasanya kalau yang tani Ya. 1 kali pemakaian itu pakai 3 atau 4 jenis. Kalau kita ambil rata-rata aja 20.000 1 jenis. Berarti kali 4 aja 80.000. Sekali ini cuma 22.000. Lebih murah yang mana teman-teman? Yang pupuk yang dibuat secara organik atau yang non organik? Ya jelas kita harus pilih organik. Ya.
Karena selain ramah lingkungan juga ekonomis juga Nah teman-teman. itu ramah lingkungan, ekonomis, bisa mengirit biaya. Teman-teman biaya. Terus kita bisa memakai beberapa kali. Wah, mantap ya Pak ya. Nah nanti setelah diaduk ini kita simpan 2 minggu. Oh 2 minggu ya Pak. Ya, kita simpan 2 minggu, ditutup yang rapi, yang rapat, ditutup. Nah setelah 2 minggu ini akar-akar awi dan bonggol pisang ini nantinya akan hancur, akan jadi cair sendirinya gitu ya. Iya, Ya. semuanya akan hancur, Ya, Pak. jadi akan cair semuanya. Sama itu, sama nasi, sama ini, sama akar bambu, sama bonggol pisang, dan apalagi gulanya, semuanya akan hancur setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu. Nah baru kita bisa mulai memakai pupuk ini. Oke. Nah insya Allah nanti hasil dari pemakaian pupuk ini kita lihat ya di tanaman itu ada salah satunya yang sudah langsung berbuah. Oh ada Pak. Tanaman apa itu Pak kalau berbuah? Jeruk. Oh jeruk tuh teman-teman, bisa dilihat tanamannya jeruk ya. Ini Terus, semua tanaman ya Pak? Iya. Tuh lihat. Jadi untuk percepatan itu Nah ini teman-teman bisa dilihat ya Pak ya. Ini tanaman yang ya itu udah ada buahnya. Wah udah ada buahnya. Oke. Nah itu teman-teman hasil dari pembuatannya itu ya. Semoga ini bisa menjadi. Ini gimana Pak ini Pak? Ya, dengan pupuk alternatif ini kita bisa meningkatkan hasil apa atau produksi tani. Kemudian yang keduanya bisa mengirit biaya, kemudian cari bahan-bahannya pun kita mudah, di sekitar kita ada. Nah ini adalah pupuk yang ramah lingkungan yang harus kita kembangkan untuk menambah potensi hasil pertanian kita. Karena di saat-saat sekarang kalau kita semuanya menggunakan modal, menggunakan biaya, maka dengan situasi yang ada sekarang bukannya untung malah kita akan merugi. Karena apa? Karena biaya-biayanya terlalu mahal. Sedangkan hasil pertaniannya pun yang kita dapatkan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kita ambil alternatif untuk pembuatan pupuk ramah lingkungan. Nah, insya Allah nanti ini bisa kita kemas ya. Kalau misalkan sudah itu sudah jadi, sudah 2 minggu, ini bisa kita kemas dan bisa dipasarkan juga. Ya kita harus siapkan fasilitasnya, bahan-bahannya untuk pengepakan atau labelan dan lain sebagainya. Insya Allah itu bisa menambah income juga buat kita. Jadi bukan hanya untuk pertanian kita sendiri, tetapi juga bisa menambah income penghasilan. Selain hasil taninya bagus, ya, hasil taninya bagus, kita juga bisa menghasilkan dari hasil pembuatan pupuk organik ini. Wah ini hasilnya teman-teman. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat muda yang telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan seluruh petani yang ada di Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ujang yang telah menjelaskan tentang cara pembuatan pupuk, dan juga selaku tutor PKBM Karya Muda Mandiri Kecamatan Cimaung. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.